Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan tugas UTS sistem operasi yang berkaitan dengan RPTD atau rasio penalti tertinggi ditambahkan dengan RR, yaitu round robin. Oke, di soal pertama kita harus mencari RPTD-nya atau rasio penalti tertinggi dipertamakan. Baru kita dikasih kolom ini. Nah, di sini ada 5 proses A sampai E yang punya saat tiba berbeda-beda dan lama prosesnya juga berbeda-beda. Nah, kita ini harus mencari ratanya, lama tanggapnya. Caranya kayak gini. Pertama kita harus mengurutkan proses-proses masuknya taks ini, 5 taks ini ke prosesor. Nah, karena ini RPTD, jadi kita harus mencari rasio penaltinya dulu. Sehingga kita lihat dulu, pertama di A, proses A, dia datang di saat yang kosong, yaitu 0. Jadi langsung masukin 0. Ada masukin A, 5, langsung masuk. Karena prosesnya 5, jadi dari 5, masuk 5, 5 sampai sini. Kemudian B datang di saat yang ketiga. Nah, tapi sebelum kita masukin, kita tuh harus tahu mana duluan yang masuk. B dulu, C atau yang lain. Jadi kita harus mencari rasio penaltinya. Nah, cara mencari rasio penalti itu dengan pertama kali menghitung tuh lama tunggunya. Dibagi dengan saat tiba. Dia yang B ini pertama ngambil dari atas, dari lamanya A ini dari sini 5, baru dibagi saat tibanya dia 3. Jadinya bukan dibagi, ditambah jadi 8. Nah, kemudian 8 masuk ditambah 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 ini dari lamanya B. Kemudian kita mendapat hasil 2,1. Kemudian kita C lagi 5, awalnya dari 5 kan, A dari 5. Nah, dia lama tunggunya 4. Jadi 5 tambah apa sama 9. Kemudian 9. Dan lamanya C itu ada 9. Jadi 9 ditambah 9 dibagi 9. Jadi 2. D kembali lagi 5. Lama tunggunya dia 5 dengan 10. Kemudian 10 dibagi dengan lama prosesnya, yaitu 1 dibagi 1 sama dengan 11. E lagi 5 ditambah 5, 10, mirip. Kemudian hasilnya 10 dibagi dengan 9, yaitu lama prosesnya dia, yaitu 2,1. Kita lihat dari sini, yang paling besar adalah D. Jadi D duluan ditaruh setelah A. Karena D hanya 1, ini aja hanya 1 di sini, selesai. D habis. Kemudian kita mengerjakan B, C, dan E. Nah, kenapa 6 di sini? Karena terakhir kosong, proses terakhir itu sampai di 6. Jadi kita harus menghitung 6. Dia di depannya sini 6. Kemudian dibagi dengan nama tunggu, ditambah dengan nama tunggunya, 6 tambah 3 9 B. Jadi baru dibagi 7 sama kayak di atas, jadi 2,2. C 6 ditambah 4 10. 10 dibagi 9 sama kayak di atas, C 2,1. E 6 tambah 5 sama dengan 11. Kemudian dibagi 9 sama kayak di atas, 2,2. Kita lihat yang paling besar rasio penaltinya adalah B dan E. Jadi kita masukin B. B ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B selesai, habis. Kemudian kita pindah C dan E. Nah, B sampai ke proses 13. Jadi kita menghitungnya pakai nomor 13 di depan sini. Oke, 13 sama 4 sama 17. 17 dibagi 9, ya sama kayak di atas. Ya, sama. Jadi 2,8. Kemudian E 13 juga.
ditambah 5 sama dengan 18. 18 tambah 9 dibagi 9 sama 3. Nah, di sini E lebih besar, jadi E duluan. Kemudian kita lihat E-nya berapa? 9. Jadi dimasukin 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus sisa C, kemudian langsung masukkan C. C ada 9 juga, jadi masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Prosesnya kita sudah selesai jalan prosesnya. Perlu kita membuat tabel sesuai yang didapat tadi. Ini sama kayak di atas tadi. Ya. Nah, kita lihat A ini mulainya 0. Saat mulai itu saat munculnya huruf. Nah, ini A di 0. Kemudian saat rampungnya itu terakhir proses A selesai atau A-nya muncul terakhir di 5. Dia masuk 5. 0 sama 5. Lama tanggap itu saat rampung dikurangi dengan saat tiba, jadi 5. B saat mulainya 6, saat rampung diproses ke 13. Kemudian 13 kurang 3, 10. C 22 sampai 31. 31 kurangi 4, 27. D 5 sampai 6. 6 kurangi 5 dengan 1. Dan E dari 13 sampai ke 22, proses ke 22 itu yang terakhir. Kemudian 22 dikurangi 5 sama dengan 17. Dan lama tanggap ini kemudian ditotal sama dengan 60. Nah, untuk mencari rata-rata lama tanggapannya, proses-proses ini ada rumus, yaitu TR. Jumlah semua lama tanggap dibagi banyaknya proses yang terjadi, itu 5 ini. Jadi 60 dibagi 5 sama 12. Jadi rata-rata lama. TR-nya sama dengan 12. Dan kita sekarang masuk ke round robin. RR. Ini sama seperti di atas, cuman bedanya kita mendapat key 3. Ini kunci, ini bedanya dengan yang PTD atau RPTD atau yang satunya lagi itu. Ini bedanya 3. Jadi round robin itu seperti lingkaran nih seperti ini. Seperti lingkaran. Jadi ini prosesor. Nanti di sini ada antrian. Misalkan nih A. Saat 0 nih A sendirian, jadinya A sendiri. A masuk. Di sini jadi kosong. Sini kosong. Jadinya A masuk duluan. Tapi karena QU-nya atau antriannya cuma 3 paling mentoknya, terus kuotanya, jadinya dia cuma bisa masuk 3. Jadinya 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadinya masih sisa 2. Kemudian di nomor 3 B datang. Jadinya B datang duluan sini. Masuk B. A masih di dalam. Ketika A sudah selesai proses, karena dia masih punya dua hal lagi, jadi dia kembali ke antrian paling belakang. A di belakang. Jadi B duluan masuk. Nah, B diproses. QE-nya 3, jadinya 7. Banyaknya dia tuh 7 kurangi 3. Jadi sisa 5, dia sudah masuk 3 ya, sampai 6 nih. Jadinya dia sisa 5. Balik lagi ke belakang A. Kalau memang tidak ada antrian lagi, dia bakal ke belakang A. Tapi kita lihat ketika proses keempat ini muncul ada C dan kelima ada D. Oh, E juga sama. Jadi mereka semua datang semua. Ketika B selesai, di belakang A sudah ada C, D, dan E. Jadi ketika B sudah selesai, masuk antrian. Dia berarti di belakangnya E, paling belakang, nomor 4. B.
Begitu terus sampai di belakang ini habis semua, dikurang-kurang 3 habis, dan kita dapat proses terakhir di nomor 32. Setelah itu baru kita masukkan ke kolomnya. Ini kolom yang tadi di atas. Kita lihat A mulai dari 0. Ya, masuk A0. Kemudian saat rampungnya 8. Nih di sini. Ya, saat rampung di sini bedanya kayak tadi itu bukan beda sih, sama, walaupun kadang diseling sama proses lain, ini tetap sama. Jadi A yang terakhir itu saat rampungnya. Kemudian kita bisa ngitung lama tanggapnya dengan mengurangi saat rampung dan saat tiba. Kalian bisa lihat ya, persis seperti yang tadi. Ya, setelah semuanya dapat lama tanggap, baru ditambahkan menjadi jumlahnya 88. Nah, rata lama tanggapnya yaitu jumlah lama tanggap dengan jumlah proses yang ada, yaitu 5. Jadi 88 bagi 5 sama dengan 17,6. Dan sekian, cukup simpel kan ya. Kalau paham insya Allah simpel. Nah, sekian. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi nonton. Teman-teman juga paling kalau ada yang punya tugas ini bisa lah bantu sedikit. Jadi semoga bermanfaat. Yang nonton, pemirsa semua, viewer, semoga tetap dijaga Allah, sehat di masa pandemi kayak gini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.